Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, kita bersyukur untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti menara doa ini setiap hari. Nah, saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam menara doa ini, saudara bisa bagikan atau share linknya kepada keluarga, sahabat saudara, dan orang-orang terdekat. Nah, saya percaya biarlah saudara menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online dan menggunakan laptop, tab, dan juga handphonenya, mari ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita akan masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Minta hari ini Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu yang baru. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami setiap hari. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Lewat menara doa ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami. Kami percaya umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu, biarlah Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan Yesus, urapi kami, penuhi kami ya Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau lawat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kau baik selama-lamanya. Tuhan Engkau luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur untuk kasih setia-Nya. Bapa Engkau baik selama-lamanya. Bapa Engkau luar biasa bagi kami. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau luar biasa. Kami memuji-Mu, kami bermazmur bagi-Mu. Yesus terima kasih. Haleluya. Kau baik dan luar biasa bagi kami. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan menara doa kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sembah Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Lama. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, Engkau rela mati buat kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami berarti di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan bawa umat-umat-Mu hari ini untuk kami melihat betapa Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari sekali lagi sembah Dia. Hosana, Hosana bagi
Tuhan, terima kasih untuk menara doa saat ini ya Tuhan. Kami rindu terus diajar, dididik oleh Tuhan sendiri. Di menara doa ini adalah tempat di mana kami bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Ya Tuhan, untuk mendengarkan ya Tuhan firman-Mu, belajar, dididik, supaya kami makin mengerti Tuhan. Ya Tuhan, kami bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Tuhan Yesus, tolong kami masing-masing satu persatu, bahwa kami makin bertumbuh ya Tuhan. Bertumbuh ya Tuhan, makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Tuhan, singkapkan terus pewahyuan-pewahyuan yang baru. Ya Tuhan, kemampuan buat kami bisa melihat ya Tuhan. Ya Tuhan, singkapkan semua ya Tuhan yang kami tidak tahu selama ini, yang gelap, yang membuat kami bingung, khawatir, takut. Tunjukin jalan-Mu lewat firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Berikan satu terobosan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah berkat ya Tuhan rohani, berkat kesehatan, berkat hubungan yang harmonis, dan juga berkat keuangan turun ke setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan ya kan saudara kisah Daniel ya. Saya berikan judul kisah Daniel, 3 faktor ya kan aliran berkat yang makin besar. Saudara, dari kisah Daniel ini saya belajar saudaraku tentang bagaimana Tuhan tuh bagaimana caranya kita sebagai orang percaya, saudaraku, ya kan, hidup dalam aliran berkat yang makin besar. Katakan amin. Kita sudah belajar bahwa tentang apa sih yang namanya aliran berkat daripada Tuhan. Ya kan, aliran berkat adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita oleh karena kita mengambil keputusan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Petrus 1 ayat 2, saudaraku, ya, di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau dalam terjemahan yang lain ya, saudaraku, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu akan bertumbuh semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Ya kan saudara, ya kan lewat apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi Rasul Petrus ini menulis bahwa kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan yang makin besar. Artinya hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang makin besar. Ya saudara, apabila kita mau belajar. Nah ini kuncinya belajar saudaraku. Ya, saya ingin ajak saudara, kalau kita mau lihat aliran bahkan makin besar, saudara dan saya harus belajar. Ada 3 hal yang harus kita terus belajar tiap hari, saudaraku. Yaitu apa? Ya kan, kita belajar, ya kan, aliran bakat makin besar dengan cara apa? Kita harus meningkatkan pengetahuan dan kesanggupan kita. Nah ini kita belajar saudara tentang pengetahuan, ya, tentang pengetahuan, ya kan, bahwa Tuhan mempercayakan kita berkatnya, saudaraku. Itu sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15, saudara, itu dikatakan kerajaan Allah itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia panggil hamba-hambanya, ya kan, dan mempercayakan hartanya. Ini bicara tentang seberapa besar Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Saudara, berkatnya kepada kita. Saudaraku, itu tergantung daripada apa? Kesanggupan. Di sini dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi aliran berkat Tuhan akan semakin besar dalam hidup kita. Ya, jika kita meningkatkan apa saudara? Pengetahuan kita, kesanggupan kita. Nah, pengetahuan dan kesanggupan itu adalah wadah untuk menerima aliran berkat. Nah, saya ingin beritahu kepada saudaraku begini.
Ya, kisah Daniel itu menunjukkan bahwa pengetahuan mereka, saudaraku, kecerdasan mereka, kesanggupan mereka itu membawa mereka masuk ke dalam istana raja. Saudaraku, jadi gak bisa kalau orang Kristen bilang, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita mengabaikan namanya pendidikan formal. Saudara sebagai orang tua, jangan biarkan anak-anak saudara tidak mengecap pendidikan formal secara maksimal. Usahakan ini, penting pendidikan saudara, supaya dapat pengetahuan. Kita gak bisa ngomong lagi, yang angkatan saya bisa ngomong, atau yang lebih tua. Ya kan, sekolah-sekolah, saya gak sekolah, bisa sukses, gak bisa. Karena kunci saudara untuk bisa masuk ke istana raja, kalau kita lihat di sini saudara, karena mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Orang bisa punya pengetahuan karena dia mau belajar, mau dididik. Saudara mau diajar, mau didik, ada pendidikan. Nah kita baca Daniel 1 ayat 3 sampai 7, ini jelasnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada apa? Sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan apa? Sedikit, banyak. Ya, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu segala macam, saudaraku, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Bet-Sasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Asaria dinamai Abednego. Jadi saudara lihat di sini, ya, ketika Raja Nebukadnezar, saudara, menyerang daripada Israel, ya, di zaman Raja Yoyakim, saudaraku, yang dipilih itu, saudaraku, yang akan diambil untuk bekerja di istana itu orang yang punya pengetahuan, yang bisa bekerja di istana raja. Saudaraku, ya kan, orang bisa kerja di istana itu harus orang-orang berpendidikan. Saudaraku, jadi dia cari saudaraku yang bisa bekerja. Nah antara lain didapat 4 orang anak muda. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah sekali lagi saya mau katakan begini, saudara. Ini penting kata-kata ini, saudara harus ingat. Pengetahuan, ya, dan kesanggupan itu membawa mereka masuk ke dalam istana raja. Pengetahuan dan kesanggupan yang membawa mereka mendapatkan apa? Jabatan tinggi di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Jadi kita nggak boleh mengabaikan yang namanya sebagai orang Kristen. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus punya pengetahuan. Katakan amin. Saudara harus punya keterampilan. Saudara harus punya kecakapan untuk bisa bekerja. Katakan amin. Saya lihat teman-teman, ya kan, saudaraku, ini yang berhasil dan yang tidak berhasil. Orangnya setia di gereja, rajin ibadah, rajin melayani. Tapi kok kenapa selalu gagal dalam pekerjaannya? Saya bilang, coba kamu tingkatkan pengetahuan kamu. Coba tingkatkan keterampilan kamu. Bukan cuma bisa kerja bangun rumah, tapi harus ada hitungannya yang jelas. Ya kan, bagaimana kelola duitnya. Semuanya harus berbagai pengetahuan, nggak bisa, harus semua aspek kamu harus bisa kuasai. Yang intinya adalah kerja tuh untuk ada hasil. Hasilnya apa? Dapat duit. Bukan kerja sembarang kerja. Ada banyak orang kerja tetapi hanya senang kerja, tapi hasilnya tidak ada. Utang kemana-mana akhirnya jadinya. Karena diambil kerjaan, utang kemana-mana. Kerja itu harusnya membuat kita bebas hutang, lalu kita bisa memberikan pinjaman ke orang lain. Dan itu hanya bisa kalau kita punya pengetahuan, keterampilan. Kita belajar, bisa kalau misalnya udah gak ada waktu lagi untuk sekolah di lewat pendidikan formal, kita bisa banyak baca buku. Sekarang saudara kalau saudara buka YouTube, kira-kira tontonan apa yang saudara nonton? Harusnya yang menambah
Ini kita, pengetahuan kita. Sesuai dengan bidang daripada pekerjaan saudara. Kehidupan saudara. Ini harus tambah di sini. Saudara tahu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego masuk istana. Karena dinilai oleh raja, oleh kepala istana. Ini masuk seleksi. Ini orang bisa kerja. Karena dia punya pengetahuan. Kalau kita mau aliran berkat Tuhan tambah besar, saudara harus makin pinter. Katakan amin saudara, makin cerdas. Nah itulah makanya tugas saya sebagai gembala. Saudara ingin selalu mengajar, ingin selalu mendidik, ingin mendorong, menginspirasi saudara. Supaya saudara itu menjadi orang yang cakap. Ya kan, untuk melakukan suatu pekerjaan sehari-hari dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Ayo lakukan. Ini penting saudaraku. Kita contoh sepertinya Daud. Daud dia diurapi sebagai raja oleh Samuel di usia 17 tahun. Tetapi kenapa setelah diurapi, kenapa nggak langsung memerintah jadi raja? Ini masalah apa? Pengetahuan, kesanggupan, keterampilan. Terbukti saudaraku, Daud walaupun diurapi jadi raja, dia belum bisa pegang senjata, belum bisa mainkan senjata. Apalagi harus mengelola sumber daya manusia yang ada di istananya, rakyatnya. Bagaimana hukum-hukum kerajaan, bagaimana manajemen keuangan. Ini semua saudara harus dipelajari. Ya kan, ini pengetahuan yang di luar. Saudara, ini penting ada. Kalau kita nggak punya pengetahuan, maka nggak ada wadah buat Tuhan untuk mengalirkan berkatnya dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau minggu lalu kita bahas tentang aliran berkat, ya dengan tekanan karakternya. Saudaraku, ya kita harus ada di rumah, di tempat yang Tuhan kehendaki, rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Ya kan, kita harus menghindari pertengkaran. Itu kita belajar hal-hal yang seperti itu saudaraku. Tapi hari ini kita melihat, rupanya saudaraku, unsur yang namanya pengetahuan, keterampilan, kesanggupan, kecakapan, ini tidak boleh dilewati. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Terbukti kan, Daud cuma bisa mainnya cuma main pakai apa namanya? Alih-alih. Pada waktu Saul mau kasih perintah udah bisa. Tapi apa? Raja, kalau raja gak bisa berperang dengan senjata, bagaimana? Makanya perlu proses. Dan akhirnya dia jadi pembawa senjata daripada siapa? Saul. Dilatih dari nol lagi. Dari bawah tuh karirnya. Setelah bawa senjata langsung jadi komandan pasukan. Lalu komandan angkatan bersenjata daripada Israel. Saudaraku, dia belajar dari situ manajemennya, saudara, pengelolaan orang, strategi perang dan lain sebagainya, strategi perbekalan, logistik, bagaimana mengatur. Nah, ini prosesnya panjang. Tapi dia terus belajar. Terbukti saudaraku, ya kan? Karena dulu dia nggak bisa apa-apa, akhirnya dia bisa berperang, selalu menang. Saudaraku, 66 kali Daud berperang, 66 kali tidak pernah kalah. Itu artinya apa? Dia belajar terus. Katakan amin saudara, dia belajar. Satu peperangan ini, ya kan, ilmunya ini. Yang kedua, belum tentu sama diterapkan. Karena semuanya berubah saudaraku. Dan terbukti dia bisa menangi satu persatu. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Yang pertama, setiap hari saudara jangan sampai saudara nggak nambah pengetahuannya. Nggak nambah keterampilannya. Nggak tambah tajam. Karena ketajaman kita, itu sebagai ngasah, itu dari kecerdasan di otak kita. Nah, oleh karena itu saudara tolong dijaga otaknya. Banyak orang Kristen tidak jaga otaknya. Otak itu seperti kayak mobil. Sedangkan jiwa atau pikiran kita, saudara, yang mengelola kepintaran, kecerdasan, itu saudara, itu sopirnya. Saudara ngerti gak sih? Itu hardware-nya. Ya kan? Sedangkan pikiran segala macam itu software-nya. Bagaimana caranya jaga supaya otak ini itu tetap sehat dan awet sampai tua. Gak pikun, gak cepat lupa. Ya saudara harus rawat di otak. Otak tuh ada waktu-waktu dia kapan dia harus kerja, kapan dia harus istirahat. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus rawat itu. Malam itu waktunya otak istirahat. Jangan kau mikir yang berat-berat sampai mikirin sampai stres. Nah itu akan belum 60 bisa kadang-kadang banyak lupanya, hilang. Neutron-neutron yang ada di otak itu kan itu miliaran, bahkan mungkin miliaran triliunan ya. Itu kalau udah habis, itu
gampang lupa. Itu rusak katanya tiap tahun tuh ngalami kerusakan. Tapi kalau misalnya otak nggak pernah berhenti istirahat, itu kerusakan lebih cepat. Apalagi orang-orang yang tidur nggak pernah tidur, begadang mikir terus, itu yang bahaya. Otak harus dijaga. Kadang kita tuh mendem perasaan, rasa marah, rasa sedih, kecewa, rasa bersalah, itu dipendem, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Ini otak penuh. Itu kenapa orang-orang ngalami yang namanya sakit mental, sakit jiwa, karena dia nggak keluarkan. Saudaraku, ini makanya kenapa kok kita harus berbagi perasaan kita, ya saudaraku, kepada orang yang kita percayai. Yesus saja, aku sedih, mau mati rasanya aku. Dia ngomong kok sama 3 orang sahabatnya. Ini untuk melatih otak ini supaya seperti kayak saudara tahu komputer. Kalau udah kepenuhan itu lambat ininya. Ini juga gitu, bisa hang. Jadi makanya kenapa kok penting kita harus punya sahabat. Saudaraku, yang kedua, kenapa kita harus bisa terbuka? Nyatakanlah kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kalau kamu khawatir, kamu nyatakan kekhawatiranmu. Kalau kamu sedih, nyatakan kesedihanmu. Supaya apa? Otak ini saudara itu seger gitu loh. Jadi memang seger. Ya kan, karena dia nggak bisa nampung semua emosi-emosi yang negatif otak kita. Supaya kalau ada damai sejahtera, ada sukacita di pikiran dan hati kita. Itulah yang membuat kita tuh makin mudah untuk menerima pengetahuan. Saudara, keterampilan, kecakapan, dan juga kesanggupan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, nah otak juga saudara bisa awet, bisa sehat. Kalau saudara suka nyanyi, bernyanyi, buka suara nyanyi. Saudara, tapi jangan nyanyi-nyanyi lagu sedih. Kan ada penyanyi, ya saya gak sebut deh namanya. Ditanya kan ada wawancara, kenapa kok gak mau nyanyi lagi lagu-lagu itu. Dia bilang apa yang dinyanyikan dari lirik itu, itulah yang dialami. Jadi menyanyi itu harus nyanyi lagu-lagu yang bisa membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Nah itu akan rilis dan otak ini bikin ini. Makanya bersyukur, ya kan saudara, itu membuat otak kita tuh bisa bekerja lebih baik. Nah hari ini saudara, jadi aliran berkat itu saudara, itu Tuhan kerja enggak saudara? Karena dia punya iman. Tapi ada satu prosesnya yang kita harus lihat, saudaraku, yang kasih dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini orang-orang yang ngerti tentang bagaimana merawat tubuh. Saudara, Alkitab katakan mereka tuh tidak mau makan makanan orang Babel. Karena makanan-makanan itu bisa merusak otaknya. Bisa merusak daripada kesehatan mereka. Nah makanya kan kita lihat bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya saudaraku, kepinterannya 10 kali lebih pinter daripada orang-orang di Babel. Karena mereka jaga kesehatan tubuh mereka. Yang ngerti katakan amin. Bukan cuma sekedar apa. Jadi saudaraku, kita bisa lebih pintar daripada orang lain kalau kita tahu jaga bagaimana otak kita ini. Otak itu seperti mobil, kendaraan. Dan kitanya itu sopirnya. Pikiran tuh sopir, ini pikirannya cerdas, pikirannya baik. Kok bisa mikir seperti itu? Itu karena di otaknya ini seger. Katakan amin. Nah, saudara bisa nangkap di sini ya. Makanya di sini kita perlu belajar setiap waktu. Katakan amin saudara. Ya kan? Itu katanya menurut penelitian ya, orang-orang yang suka orang-orang yang liburan. Ya makanya kan dikatakan gini, kalau mau pelihara otak tuh harus dipaksa untuk baca 1 jam sehari. Nah itu kan baca Alkitab aja. Ini orang-orang psikologi yang bilang, ya kan, kita harus baca. Dan baca bukan cuma scanning ya. Baca itu pakai ada mikirnya, nalarnya. Lalu setelah itu ditulis. Itu membantu untuk jaga otak. Makanya kenapa kok orang-orang Yahudi, saudaraku, itu relatif lebih panjang umur. Karena mereka orang-orang yang biasa untuk belajar. Yang ngerti katakan amin. Belajar firman Tuhan. Ini penting. Makanya kalau kadang-kadang orang, kalau saudara liburan, jangan sampai otak ini gak dipakai. Harus tetap dipakai. Maksud dipakai, caranya pakai otak tuh gimana saudara? Baca.
Entah baca Alkitab, entah baca buku-buku yang membuat saudara berpikir dan tambah pinter. Yang mengerti katakan amin. Kalau bisa ditulis. Nah, oleh karena itu seringkali kita berdiskusi, mendiskusikan firman, mendiskusikan sesuatu pekerjaan. Saudaraku, dengan pikiran yang terbuka, siap untuk menerima saran-saran dan lain sebagainya. Ya saudaraku, ya kan? Itu penting untuk melatih otak. Kalau otak kita tuh penuh dengan perasaan atau emosi-emosi negatif, hal ini akan menyebabkan kita menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Karena udah kepenuh, udah hang dia. Dia gak bisa lagi masuk. Kalau dikasih nasihat, ngamuk. Kenapa? Karena udah penuh dengan segala ini kan. Nah oleh karena itu hari ini kita belajar saudaraku. Ya kan, aliran berkat Tuhan itu akan makin tambah besar. Kalau kita bertumbuh dalam apa? Pengetahuan dan kesanggupan. Katakan amin. Pengkhotbah 10 ayat 10 kita baca sama-sama saudara. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Dalam bahasa Indonesia hikmat. Ada terjemahan yang keterampilan, skills. Dia bilang itu. Pengetahuan untuk bisa sukses. Yang mengerti katakan amin. Pengetahuan dan kesanggupan saudara. Kita itu membawa Daniel, Sadrak, Mesak masuk ke istana raja. Tapi tidak cukup kan sampai di istana mau ngapain? Ya udah oke pintar. Tapi harus ada yang kedua. Ini yang harus meningkat saudara. Yaitu kita harus bertumbuh di dalam apa? Karakter. Aliran berkat Tuhan akan semakin besar kalau kita bertumbuh di dalam karakter. Maksudnya kita mau belajar, mau diajar untuk bertumbuh dalam buah roh. Dalam buah roh. Yaitu kasih Kristus. Nah di sini penting saudaraku ya. Kita punya komitmen yang kuat untuk hidup intim dengan Tuhan. Ada komitmen. Kalau saudara mau bertumbuh dalam karakter, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa mau jadi baik. Aku mau baik, aku mau berubah lah, aku mau bertobat lah, aku nggak tinggalkan kebiasaan lama lah, hidup yang lama. Tidak bisa saudaraku, hanya dengan ngomong saja. Saudara dan saya harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup itu boleh doakan apa yang saudara inginkan. Supaya saudara bisa dapatkan karakter ini. Aku ingin jadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan, ya kan ini loh Tuhan, aku ingin jadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur, orang yang tulus. Tolong Tuhan bantu aku Tuhan. Berikan aku kemampuan dan ubah aku. Tuhan, aku tanggalkan hidupku yang lama. Saudara bisa bersini, harus ada komitmen untuk hidup intim. Komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus bisa melihat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Katakan amin. Nah lihat Daniel saudara. Nah Daniel seperti itu. Dia hidup intim dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Daniel berdoa sehari berapa kali saudara? 3 kali. Saudaraku. Yang kedua, Daniel ya kan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan. Dan juga dengan kehidupan, dengan perkataan segala macam. Ya saudara, ini bicara karakter. Saudara Kristus. Yang ketiga, Daniel tuh melihat sekalipun dia dalam pembuangan, dia melihat hidupnya itu adalah kesempatan untuk melayani. Saudaraku, kita melihat bahwa saudara, apa yang membuat Daniel saudara 4 raja. Dia jadi orang nomor 2 untuk 4 rezim. Saudaraku, ini dahsyat orang ini. Kenapa? Pertama dia punya pengetahuan, kesanggupan untuk bekerja. Yang kedua dia punya karakter. Yuk kita akan lihat Alkitab kita. Daniel 1 ayat 8. Lalu melompat ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Supaya ia tidak menajiskan dirinya. Di ayat 9 saudara. Karena dia ambil keputusan berketetapan untuk berkomitmen untuk tidak menajiskan diri pada dirinya saudara dengan makanan. Alkitab katakan begini ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kalau kita mau saudara hidup intim dan hidup benar, saudaraku, dan melihat hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Kita mau membangun karakter kita. Dengar baik saudaraku. Dengar baik.
pasti Tuhan akan membuat saudara mengaruniakan kepada kita kasih dan sayang dari orang-orang sekitar kita, dari atasan kita, dari bawahan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, lihat lagi ayat 17. Apalagi saudara yang Tuhan beri. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan apa? Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan. Yang ngerti katakan amin. Nah, lompat ke ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Saudara keren gak ini? Raja, orang penguasa bumi saat itu. Nebukadnezar kerajaannya saudara tahu gak? Dari India sampai Iran, Eropa, masuk Timur Tengah, semua. Ini bisa ngobrol sama 4 anak muda. Ngobrol. Nyambung ngomongnya. Ini raja, ini bukan orang muda lagi. Orang sudah berumur. Bisa nyambung. Artinya apa saudara? Mereka kalau kita bisa ngomong bisa nyambung. Itu artinya bukan cuma punya pengetahuan. Tapi punya pengertian. Enak diajak ngomong. Ya, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan diantara mereka sekalian tidak didapati yang setara. Saudara, kalau kita ngobrol sama orang yang pinter, yang lembut, yang rendah hati, tapi pinter banget. Pengetahuannya gitu luas, dalam, penuh hikmat. Kita tuh asik ngomong sama dia. Ini raja ini asik sama Daniel. Daniel dia bilang ini asik banget orang ini. Teman-temannya gue asik banget diajak ngobrol. Kenapa saudaraku? Karena mereka bukan cuma punya pengetahuan dan hikmat, tapi punya karakter yang baik. Saudara di sini, katakan amin. Dan maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi karakter ini saudaraku, yang membuat mereka bisa bekerja, ya kan, dan dipercaya oleh raja dalam tiap-tiap hal. Perhatikan, yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanya raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampe di seluruh kerajaan. Sekali lagi saya mau katakan, pengetahuan Daniel dan kesanggupannya membawa mereka masuk ke istana raja. Tetapi karakternya mereka menyebabkan mereka menjadi orang kepercayaan raja. Karakter mereka jadi orang kepercayaan raja. Kalau jadi orang yang dapat dipercaya, pasti akan banyak dapat jadi aliran berkat makin besar. Pertama, dengan pengetahuan yang makin besar. Yang kedua, dengan karakter kita yang makin bagus. Saudaraku, ya kan? Nah, memang kita udah tahu bahwa ujian karakter apa yang perlu kita kembangkan supaya aliran berkat Tuhan makin besar dalam hidup kita. Saya sudah sering bagikan saudaraku. Ini ada 3 ujian karakter yang utama dalam hidup kita. Kalau semakin saudara bisa lulus dalam ujian ini, makin Tuhan akan tingkat, semakin meningkat, semakin besar berkat. Berkat tuh rohani ya, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Berkat itu bicara Tuhan percayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Makin besar Tuhan percayakan, saudaraku. Ketika saudara teruji karakternya. Ada 3 ujian daripada karakter. Pertama ujian apa saudara? Namanya ujian kelemah lembutan. Ujian kelemah lembutan. Ini harus tiap hari kita harus cek ini. Aku bertumbuh gak dalam kelemah lembutan? Ini saya. Seringkali gue gagal. Apakah kita ini seorang yang suka nyerang orang lain? Apakah saya ini seorang yang suka melakukan pembalasan? Apakah saya, ya kan, seorang yang suka menyerahkan pembalasan kepada Tuhan lah, aku doakan biar Tuhan aja yang balas dah. Apakah saya seorang yang suka menenteramkan hati orang lain? Ini harus kita tanya. Ini ujian karakter yang pertama itu kelemah lembutan. Makanya ayatnya adalah apa saudara? Roma 12 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri apa? Menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis,
pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Katakan amin. Ini pertama saudaraku. Kita melihat Daniel saudaraku. Dicari-cari kesalahannya. Saudaraku, Sadrak Mesok dicari-cari kesalahannya. Ya saudara, enggak ketemu. Tapi tetap Daniel dibuang. Saudara, ke gua singa. Ya kan, di kandang singa. Daniel dibuang ke kandang singa, saudara tahu ya cerita itu ya. Singa lapar saudaraku. Dan apakah Daniel dimakan oleh singa yang lapar itu? Kan sebenarnya makanan empuk. Enggak, karena Daniel ini seorang nabi. Ya, kalau nabi, singa nggak akan pernah bisa makan nabi. Nabi Daniel maksud saya. Ya kan saudara, katakan amin. Nggak akan makan dagingnya. Ya kan, lolos. Setelah dia lolos saudara dari kandang singa. Ya kan, dia kan makin disayang nih sama raja. Dia nggak bilang, mana yang fitnah? Mana yang fitnah gua tadi? Mana? Ya kan, enggak. Tapi raja sendiri yang ambil keputusan. Saudaraku, yang fitnah Daniel, ya kan, masukin kandang singa. Ya singa harus makan tetap, saudaraku, ya kan, dia kan lapar. Dikasih yang namanya dagingnya Daniel, tubuhnya Daniel, nggak makan. Saudaraku, dia nggak lakukan pembalasan. Daud, saudaraku, dikejar-kejar terus mau dibunuh sama Saul. Saudaraku, Daud pun lulus dari ujian karakter. Karakter apa? Lemah lembut. Ada 2 kali kesempatan saudaraku. Daud, saudara, bisa bunuh daripada Saul. Ada beberapa kali lah. Salah satu ketika Saul sedang buang BAB, buang air besar. Di goa. Dia pikir di goa itu aman. Di belakangnya tuh Daud saudara. Ya kan orang lagi pas set gitu kan. Udah ke dalam kelemahan kan enggak. Tinggal tuh jangan. Ketika dia mulai buang gitu kan langsung. Tapi Daud udah lakukan itu. Waktu Saul tidur, dia cuma gunting. Dia enggak ambil ini ujian buat kita. Kalau kita saudaraku, kalau kita udah punya power, punya uang, punya kekuasaan, punya jabatan, punya dukungan dan lain sebagainya. Itu ujian. Ketika orang senggol kita, apakah kita langsung? Yang kedua, saudara, ujian karakter yang kedua adalah ujian kemurahan hati. Ini terus saudara berlangsung setiap saat dalam hidup kita. Saudaraku, ujian kemurahan hati. Saya ingin ajak saya mau beritahu gini saudara. Iblis itu, saudara tahu, iblis itu berusaha keras untuk mencegah orang Kristen memberi dengan murah hati. Sebaliknya iblis itu selalu ingin memberikan. Ya kan, dia berikan. Roh apa saudara? Keserakahan, ego dan kikir. Iblis menyerang orang Kristen dalam hal apa? Memberi. Karena saudaraku, iblis tahu adanya kuasa dalam hal memberi. Coba kita buka Maleakhi 3 ayat 10. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya ada persediaan apa? Makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini Maleakhi 3:10. Ini adalah perintah Tuhan. Supaya kita membawa persembahan persepuluhan. Tujuannya untuk apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Makanan apa di sini saudaraku? Ya kan? Makanan rohani. Supaya gereja ini operasionalnya bisa jalan. AC-nya bisa nyala. Listriknya bisa jalan. Saudara, semua karyawannya bisa di jalan. Pendetanya bisa khotbah. Siapkan firman Tuhan. Itu tujuannya supaya pekerjaan Tuhan bisa jalan. Supaya Injil bisa diberitakan. Kalau saudara dan saya bisa bermurah hati sama Tuhan, saudaraku, maka Tuhan berkata, uji aku. Aku akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Kita bisa bermurah hati kepada Tuhan dengan cara apa? Mengembalikan persembahan persepuluhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, saudaraku. Yang Kristus, ya kan? Yang kedua, kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Ya kepada keluarga dan lain sebagainya. Berbeda saudaraku ya. Saudara, kita memberi, ya kan? Untuk pekerjaan Tuhan. Membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Dengan memberi kepada manusia, ke orang lain. Itu hal yang berbeda saudaraku. Nah, saya ingin beritahu saudaraku. Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Dia pernah berkata begini. Iblis itu tidak menghendaki gereja hidup dalam berkelimpahan. Sebab dia tahu kalau gereja banyak duitnya, gereja bisa bangun gedung. Gereja bisa memberitakan Injil. Gereja bisa menyelamatkan banyak orang. Gereja bisa mengembalakan dan memuridkan banyak orang. Iblis tahu itu. Kalau gereja udah gak punya duit, saudaraku, gereja tutup. Itu yang dikehendaki iblis. Iblis tak mau. Saudara, orang Kristen memberi dengan murah hati, khususnya kepada Tuhan. Dia akan pakai orang-orang tertentu bilang, kalau mau memberi gak usah ke gereja. Gereja udah gak usah. Kasih ke orang-orang miskin aja yang bukan orang gereja. Tujuannya apa? Supaya gereja gak ada duit dan gereja itu tutup. Contoh di Eropa. Ya kan, berapa bagian saudaraku di Eropa, di Australia. Gereja banyak yang tutup. Kenapa saudaraku? Ya kan, karena memang inilah. Hari ini ujian sebagai karakter buat kita, ada ujian apa? Kemurahan hati. Katakan amin. Ya, ini penting. Penting saudara. Kita lihat mana yang penting buat kita. Saudara, ya kan, tempat yang Tuhan kehendaki adalah rumah Tuhan. Kalau kita tidak pelihara rumah Tuhan, saudara, kita akan kehilangan yang namanya segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Tempat itulah tempat di mana saudara bisa nikmati hadirat Tuhan. Tempat di mana saudara bisa nikmati firman Tuhan. Saudara bisa bertumbuh, itu di rumah Tuhan. Saudara, kita harus sama-sama pelihara ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, harus dengan pengertian seperti itu. Kalau bukan kita yang pelihara, saudaraku, siapa? Yang ketiga, apa karakter? Ujian karakter yang ketiga, ujian kerendahan hati. Ujian kerendahan hati. Nah, ujian kerendahan hati ini bicara tentang apa saudaraku? Ini bicara tentang seberapa banyak kita bisa menaikkan nyanyian, pujian, peninggian selalu untuk Tuhan. Semua karena Tuhan. Saudara Yesus, ini yang menunjukkan kerendahan hati kita. Coba kita baca Alkitab kita. Wahyu 4 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami. Baca keras. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab apa? Ada penyebabnya. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang ngerti katakan amin. Karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau saudara bisa dapat pewahyuan tentang, ya kan saudaraku, bahwa apa yang kita miliki, ya kan, itu karena Tuhan. Kita bisa melakukan ini dan itu. Kita bisa menjadi ini dan itu. Semata-mata karena kehendak Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya yakin, ya kan, dari hati kita akan keluar ucapan syukur. Puji-pujian, hormat, dan kuasa kita bilang hanya untuk Engkau Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mau curi itu puji-pujian itu. Kita tidak mau curi kemuliaan itu yang tujuannya untuk Tuhan. Katakan amin. Kita gak berani berkata, ya kan, ini semua karena pengalaman aku loh. Karena jasa-jasa aku. Kalau bukan karena aku, gak mungkin ini terjadi. Ini ujian karakter yang harus, ya kan, kita lewati. Yang ngerti katakan amin. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Saudaraku, katakan amin. Bahkan di dalam pikiran pun, saudaraku, kalau bisa, kalau ada tercetus, ini semua kan karena jasa saya. Karena jerih payah saya. Kalau bisa dihilangkan dan berkata, Tuhan ampuni aku.
Ini semua karena Tuhan yang berikan saya kemampuan untuk mengerjakannya. Ya kan, untuk mendapatkannya. Ini karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan. Ini namanya rendah hati itu di situ. Katakan amin. Selalu tentang Tuhan. Kalau dia ngalami kesulitan, dia punya masalah, dia berdoa dan minta tolong Tuhan. Itu rendah hati. Saudara bisa ngerti? Kesadaran kita bahwa semua oleh karena Tuhan. Kesadaran kita bahwa kita tidak sanggup dan kita butuh pertolongan Tuhan. Itu adalah kerendahan hati. Katakan amin. Kemurahan hati bicara tentang apa? Kita tahu. Ya kan saudara, kita mau murah hati sama Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan sampai kita tutup mata. Kita yakin. Kita mau Tuhan pakai aku. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah yang pertama tadi apa saudaraku? Yaitu ujian kelemah lembutan. Semakin saudara dan saya bertumbuh dalam kelemah lembutan. Ya kan? Dalam kemurahan hati. Ya, dalam kerendahan hati. Maka aliran berkat Tuhan makin besar dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ketiga, saudaraku. Saudara saya harus bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya kan, atau pewahyuan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Daniel seorang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pewahyuan. Saudara, dia bisa bertumbuh karena ada banyak hal. Saudara, lihat sini. Bertumbuh karena dia punya komitmen untuk hidup intim dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Yang kedua, saudaraku, Daniel berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Daniel melihat hidupnya sebagai kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan, menolong orang lain. Kalau saudara baca dalam Daniel 2 ayat 12 sampai 13. Saudara, Daniel pasal 2, kita cerita Nebukadnezar itu dapat mimpi saudara. Dia dapat mimpi yang membuat dia gelisah, dia susah, sedih. Ya kan saudara? Lalu dia panggil orang-orang pinter, ahli-ahli jampe, semua dukun-dukun dipanggil semua. Orang-orang bijaksana, pelihat-pelihat. Dia bilang, aku nih mimpi, ini susah nih. Sekarang cobalah kamu terjemahin makna mimpi saya. Lalu mereka bilang, ya Tuanku Raja. Coba ceritain dong mimpinya. Alah kamu nih buang-buang waktu, ngulur-ngulur waktu aja. Nggak, aku gak mau ceritain mimpi. Kamu harus jelaskan mimpi saya ini apa, lalu maknanya apa. Ini kan bener-bener raja yang sombong minta ampun. Betul saudara? Kita suruh cerita mimpi dia. Lalu cerita maknanya. Mana ada orang yang bisa seperti ini. Tapi dia tetap ngotot. Kalau kau enggak bisa ceritakan apa mimpi saya. Ya kan? Dan maknanya apa? Aku bunuh semua kamu. Lalu saudaraku. Karena Daniel melihat hal seperti ini. Saudaraku. Daniel tergerak hatinya. Oh jangan sampai mereka semuanya dibunuh. Lalu akhirnya Daniel apa saudara? Dia ajak saudaraku, sahabat-sahabatnya. Yang namanya tim kulnya dia. Kul itu. Komselnya dia. Anggota komselnya dia. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berempat saudara, kalau saudara baca Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Mereka doa dan minta sama Tuhan. Tuhan, kami tidak mau orang-orang ini dibunuh oleh raja. Soal mimpi. Ya kan? Saudaraku, ini keren banget ya ceritanya. Saya dari situ saya bisa ngelihat tentang doa Daniel. Doa Daniel dicatat di dalam Daniel pasal 2. Mereka boleh doa. Setelah mereka berdoa, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan menyingkapkan kepada Daniel suatu apa? Penglihatan. Dikasih tahu tentang ini rupanya mimpi Nebukadnezar itu tentang masa depan. Lalu Daniel cerita sama apa namanya? Sama raja pada waktu itu saudaraku, ya. Dia cerita sama raja, ya. Intinya coba kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai 23, kita baca sama-sama. 1 2 3. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit dan berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu.
Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dan dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku apa? Hikmat dan kekuatan. Telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, engkau telah memberitahukan kepada kami. Hal yang dipersoalkan raja ketika dia dapat pengertian itu saudara, dia kembalikan dengan ucapan syukur. Dia doa dengan ucapan syukur. Apa mimpi raja saudara? Saudara sudah tahu mimpi raja. Dia lihat ada patung. Patung saudara besar yang atasnya itu dari emas. Ya saudara. Lalu bawahnya ini dada sama tangan tembaga, kita tahu saudaraku. Ya, perak. Lalu dari perut sampai ke kaki sebelah itu tembaga, sebelahnya itu tanah. Dia lihat itu. Lalu tiba-tiba ada batu besar, hajar sebuah patung itu, hancur lebur. Saudaraku, dari patung itu hancur karena batu besar yang bukan dari manusia, kata dari Allah, hancur semua. Lalu dari batu besar itu muncul satu kerajaan yang kekal, kerajaan yang abadi. Itu yang menggelisahkan daripada Nebukadnezar. Lalu Daniel bilang, mimpinya itu kan raja. Oh betul sekali. Oh, hebat tuh kamu tahu ya. Artinya nih saya kasih tahu, yang di atas emas, atas kepala emas, itu adalah raja sendiri, Nebukadnezar. Itu akan hancur. Lalu yang dibawa kerajaan berikutnya yang gantikan, ya kan, yang dari perak. Tembaga itu kerajaan berikutnya. Terus tanah kerajaan berikutnya. Itu bicara tentang kerajaan. Nanti kita lihat kerajaan Persia, kerajaan apa sampai kerajaan Romawi yang terakhir kan saudara. Itu memang semua nubuatan Daniel tuh yang dilihat oleh Nebukadnezar. Saudara, itu digenapi. Ada satu kata-kata yang meyakinkan saya. Dia bilang gini, tidak ada satupun yang tahu akan masa depan. Ini kan bicara tentang mimpi tentang masa depan dunia yang diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar. Di mana para jampe-jampe, dukun-dukun, itu tidak ada yang tahu. Dia sudah tanya sama setan, saudara. Bahkan penghulu setan tidak tahu. Saudaraku, ya kan sampai Daniel bilang, nggak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Siapa pun tidak tahu tentang masa depan. Hanya Allah yang ada di tempat tinggi yang tahu akan masa depan. Dan Allah yang maha tinggi dan maha besar itu, dia memberitahu kepada saya. Memberikan saya hikmat, ini loh ceritanya tentang masa depan. Saya ngerti, katakan amin. Jadi kalau saudara pergi ke dukun, tanya masa depan apa, itu saudara baca Daniel pasal 2. Nggak tahu semua. Ya kan buktinya, dukun paling hebat di Babel. Saudara, nggak ada dukun yang paling hebat pada masa itu. Yang paling hebat itu Babel. Nggak ngerti. Saudaraku, Yesus. Saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan di sini kita melihat. Setelah Daniel ceritakan tentang pewahyuan itu hanya cuma dari Tuhan. Daniel bisa tahu karena dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Selesai Daniel menjelaskan mimpi dan makna. Apa reaksi daripada Nebukadnezar? Saudara, Daniel jadi Tuhannya Nebukadnezar. Coba kita buka Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar dan apa? Menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan. Saudara tahu gak? Itu kayak bau-bauan segala macam yang asap itu saudara. Kayak kita bakaran. Itu Daniel. Wah, dia sujud nyembah di bawah kebakaran. Itu kan seperti Tuhan. Yang kedua, 47 kita baca. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala Allah. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia. Dia akui. Nebukadnezar akui saudaraku. Ya kan dia bertobat mengakui Allah Daniel. Ya kan adalah Allah yang bisa menyingkapkan tentang masa depan. 48 lalu raja muliakan Daniel, dimuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan apa? Banyak pemberian besar. Dibuatnya dia menjadi apa saudara?
penguasa atas seluruh wilayah Babel. Jadi dia jadi penguasanya, saudaraku. Ya kan? Di atas, bukan desa malah, bukan rajanya sendiri nyembah. Dan menjadi kepala semua orang bijak di Babel. Wah, keren banget. Saya berdoa saudara, supaya setiap kita biarlah bertumbuh dalam pewahyuan. Tuhan berikan kepada kita sesuatu. Saudara, untuk bisa melihat bukan cuma sekedar belepo, lihat secara sintas. Bukan cuma lihat, cuma menalar-nalar, ujungnya akhirnya overthinking, bukan itu. Tapi kita bisa melihat, ya kan? Karena kita diilhami oleh siapa? Roh Kudus. Karena keintiman kita. Karena komitmen kita untuk hidup intim. Komitmen kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mau melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, terus ayat yang terakhir saudaraku. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? 3 orang sahabatnya. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Keren gak orang ini? Dia dikasih kekuasaan seluruhnya. Gak usah, kasih temen aku . Kalau kita, temen kita punya kekuasaan, kita geser, kita yang mau kuasa. Ini orang memang bener-bener gimana gak bisa. Dia tuh yang penting aku mau deket raja aja, aku gak usah memerintah. Istilahnya kalau misalnya aku gak usah jadi komandan deh, pegang tongkat komando, udah jadi staf raja aja. Ini orang dahsyat deh. Pewahyuan, pengertian rohani iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, membuat kita menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Saya berdoa tiap hari sebagai orang Kristen, target saudara 3, belajar supaya pengetahuan kita makin bertambah. Kedua, belajar supaya karakter kita ya kan makin bertumbuh. Katakan amin saudara. Makin saudara ya kan lemah lembut, makin murah hati, makin rendah hati. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara mau? Kita belajar sama-sama. Ya saudaraku, ya bertumbuh karena belajar. Oh, saya tuh ngomong kayak gini loh. Kadang-kadang kita ngomong kayak gini ya. Kita belajar, aduh ampuni aku Tuhan, aku gak boleh loh ngomong seperti itu. Kenapa saya ambil keputusan kayak gini ya? Oke, belajar. Saudara ada gak kayak gitu? Itu terus kayak harus ada evaluasi untuk makin baik, makin tambah. Yang di sini makin pengetahuan kita. Yang di sini makin besar hati kita. Yang ngerti katakan, terus roh kita makin tajam untuk bisa tahu apa sih yang Tuhan mau pikirkan, apa yang Tuhan mau rasakan, apa sih kehendak Tuhan maunya apa. Kalau ini bisa ada, ini keren. Katakan amin. Dan Daniel orang pertama yang diberitahu tentang apa? Akhir zaman, tentang masa depan. Ini kan dia kuat dan pewahyuan di dekat gitu loh. Baru di perjanjian baru, Yohanes orang yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa biar aliran berkat Tuhan mengalir buat setiap kita. Katakan amin. Berkat bukan semata-mata soal uang. Berkat ini lihat, Daniel ini orang yang diberkati. Kamu saya, katakan amin. Tapi tidak ada diinikan cerita. Kekuasaan dia kasih bagi kepada anggota kul dia. Udah anggota kulnya aja dah. Saya rindu saudara diberkati. Saya rindu saudara jadi berkat buat banyak orang. Yuk kita akan berdoa, kita tutup mata. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Kami mau bertumbuh dan terus mau belajar ya Tuhan. Sehingga kami memiliki ya Tuhan kecakapan. Ya Tuhan untuk bekerja ya Tuhan. Kami juga mau belajar supaya kami bisa bertumbuh dalam buah roh. Dalam karakter Kristus. Kami juga mau belajar Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga Tuhan kami bisa punya karunia-karunia Roh Kudus. Beri kami semua ya Tuhan supaya kami bisa dipakai Tuhan. Untuk banyak orang bisa diselamatkan dalam hidup kami. Banyak orang bisa diubahkan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.